Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Ya, materi kita pada hari ini yaitu tentang strategi pembelajaran contextual teaching and learning dan strategi pembelajaran cooperative learning. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Medianita Sitorus. Hadir, Bu. Ria Masitumorang. Hadir, Bu. Kesia Simajunta. Hadir, Bu. Natania Adi Krisanti. Hadir, Bu. Rael Ambarita. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembelajaran strategi pembelajaran cooperative learning. Yaitu, Ibu akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Cooperative learning adalah model pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa yang lebih pandai dalam sebuah kelompok kecil yang hasilnya akan dipresentasikan kepada kelompok lain di dalam kelas. Ibu juga mengambil dari salah satu ahli tentang pengertian cooperative learning, yaitu menurut ahli Brand dan Erikson. Strategi pembelajaran cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Baiklah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah anak-anak semua sudah mengerti? Baiklah, Ibu rasa semuanya sudah mengerti ya. Sekarang Ibu yang akan bertanya. Baiklah buat anak-anak, coba dijelaskan apa manfaat dan tujuan dari strategi pembelajaran cooperative learning. Saya, Bu. Saya akan menjelaskan manfaat dan tujuan dari pembelajaran cooperative learning. Adapun manfaat dari cooperative learning yang pertama, siswa dapat meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama dengan siswa lain. Yang kedua, siswa mempunyai banyak kesempatan untuk menghargai perbedaan. Yang ketiga, partisipasi siswa dalam proses pembelajaran dapat meningkat. Yang keempat, dapat mengurangi kecemasan siswa, dalam arti kurang percaya diri. Yang kelima, meningkatkan motivasi. Yang keenam, serta dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Selain dari manfaat cooperative learning, ada juga tujuan pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, hasil belajar akademik, yang artinya model struktur kooperatif yang dapat meningkatkan nilai siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Artinya, penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan dan ketidakmampuannya. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial, yang artinya mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Baiklah, kalian sudah mendengarkan tentang tujuan dan manfaat pembelajaran cooperative learning. Sekarang, coba siapa yang tahu langkah-langkah cooperative learning? Saya, Bu. Saya akan menjelaskan langkah-langkah dari cooperative learning. Yang pertama, guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa belajar. Yang kedua, guru menjelaskan kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, guru menjelaskan bagaimana caranya membentuk kelompok dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang dipelajari dan mempresentasikan hasil belajar. Yang keenam, guru mencari cara agar mengenal upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok. Terima kasih, Bu. Baiklah, selain langkah-langkah, adakah yang tahu tentang model pembelajaran strategi cooperative learning? Saya tahu, Bu. Di sini saya akan memaparkan
beberapa model-model cooperative learning. Yang pertama, team game turnamen, yaitu siswa dibentuk dalam kelompok untuk saling membantu dalam memahami materi dan mengerjakan tugas sebagai sebuah kelompok dan dipandu dengan kompetensi antar anggota dalam bentuk permainan. Yang kedua, student team assignment division, yaitu siswa berada dalam kelompok kecil dan menggunakan lembar kerja untuk menguasai suatu materi pelajaran mereka. Mereka saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, Jitsuway. Di sini siswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang bersifat heterogen. Bahan pelajaran dibagi-bagi dalam setiap anggota kelompok dan mereka mempelajari materi yang sama dengan kelompok yang lain untuk mendiskusikan dan kembali ke kelompok semula untuk mempelajari materi yang telah mereka kuasai kepada anggota kelompoknya. Yang keempat yaitu group investigation, yaitu siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menanggapi berbagai macam proyek kelas. Setiap kelompok di sini dibagi beberapa topik dan menjadi subtopik. Kemudian setiap anggota kelompok menggunakan kegiatan meneliti untuk mencapai tujuan kelompoknya. Baiklah, kita sudah mendengarkan yang dijelaskan oleh teman kalian yaitu tentang model pembelajaran cooperative learning. Sekarang buat anak-anak coba dijelaskan terlebih dahulu siapa yang tahu komponen pembelajaran cooperative learning. Saya Bu, saya ingin mencoba menjawab. Di sini ada komponen pembelajaran berbasis cooperative learning, yaitu yang pertama dalam pembelajaran kooperatif, semua anggota kelompok perlu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, kelompok pembelajaran kooperatif seharusnya heterogen, yang dimana membantu sekali jika diawali dengan mengorganisasi kelompok sedemikian rupa sehingga ada keseimbangan antara kemampuan di dalam dan di antara kelompok. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas pembelajaran kooperatif perlu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap siswa berkontribusi kepada kelompok dan setiap anggota kelompok dapat dinilai atas dasar kinerjanya. Dan yang terakhir, tim pembelajaran kooperatif perlu mengetahui tujuan akademik maupun sosial suatu pelajaran. Baiklah, dan yang terakhir, coba anak-anak siapa yang bisa menjelaskan apa itu kelebihan dan kekurangan dari cooperative learning? Kelebihan dan kekurangan cooperative learning. Kelebihannya yang pertama, dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain, toleransi, berpikir kritis, disiplin, dan sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif. Karena dalam kelompoknya, masing-masing anak lebih giat dan sungguh-sungguh bekerja. Baiklah anak-anak, materi kita selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya. Menurut ahli Adam Darmanjari, yaitu strategi pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, di dalam strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning ada tujuan dan manfaat. Bagi anak-anak, siapa yang tahu tujuan dan manfaat strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning? Baiklah, saya akan mencoba menjawab, Bu. Adapun tujuan dan manfaat dari model pembelajaran kontekstual teaching and learning, yang pertama ada tujuan. Yang pertama itu, model pembelajaran kontekstual teaching learning bertujuan untuk memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, model pembelajaran bertujuan agar dalam belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, tetapi perlu dengan adanya pemahaman.
Yang ketiga, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa. Yang keempat, untuk melatih siswa agar dapat berpikir kritis dan terampil dalam memproses pengetahuan agar dapat menemukan dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang kelima, agar pembelajaran lebih produktif dan bermakna. Yang keenam, untuk mengajak anak pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi akademik dengan konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran model contextual teaching learning ini bertujuan agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentransfer informasi kompleks dan siswa dapat menjadikan informasi itu miliknya sendiri. Selain tujuan, ada juga manfaat dari pembelajaran model contextual teaching and learning, yaitu melatih siswa agar dapat berpikir kritis sesuai dengan situasi dunia nyata siswa. Mengajak siswa pada suatu aktivitas yang mengkaitkan materi dengan penerapan aktivitas sehari-hari. Baiklah, sekarang kita masuk pada langkah-langkah strategi pembelajaran contextual teaching and learning. Buat anak-anak, siapa yang tahu? Saya Bu. Contextual teaching learning langkah-langkahnya yaitu 1. Mengembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dan cara bekerja sendiri dan menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Yang keempat yaitu menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima yaitu menghadirkan model sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi akhir tahun. Yang ketujuh, melakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara. Terima kasih. Saya akan mencoba. Di sini ada 7 komponen pendekatan konstektual atau contextual teaching and learning. Yang pertama ada konstruktivisme, yang dimana konstruktivisme ini merupakan landasan berpikir pendekatan CTL. Dalam konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun secara bertahap dan hasil yang diperoleh melalui konteks yang terbatas. Pengetahuan yang diperoleh tidak hanya seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang siap diambil dan diingat belaka, melainkan siswa harus mengkonstruksi sendiri pengetahuan tersebut, barulah kemudian memberikan makna melalui pengalaman yang nyata. Yang kedua, inquiry atau menemukan sendiri. Inquiry merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstektual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diperoleh dengan cara menemukan sendiri. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang dirancang guru harus berbentuk kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukan. Yang ketiga, questioning atau bertanya. Questioning merupakan strategi yang utama dalam pendekatan konstektual. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong kegiatan membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Keempat, learning community atau masyarakat belajar. Learning community merupakan salah satu teknik dalam pendekatan konstektual. Dengan teknik ini, pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu yang belum tahu. Kegiatan ini akan terjadi bila ada pihak yang dominan dalam komunikasi. Tidak ada pihak dalam merasa segan untuk bertanya dan tidak ada pihak yang menganggap dirinya yang paling tahu. Yang kelima, modeling atau pemodelan. Maksud dari pemodelan adalah pembelajaran dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Dalam praktiknya, guru bukan merupakan satu-satunya model, karena model yang disampaikan akan menjadi standar kompetensi yang akan dicapai. Maka, jika guru tidak mampu menjadi model, jangan sekali-sekali memaksakan diri. Guru dapat mendatangkan model dari luar. Model tersebut bisa dari siswa yang dianggap mampu atau para pakar ke dalam kelas. Yang keenam, reflection atau refleksi. Reflection adalah cara berpikir tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Tujuan dari kegiatan refleksi ini adalah
untuk melihat suatu sejauh mana pengetahuan yang dibangun sebelumnya dapat mengendap di benak siswa. Oleh sebab itu, kegiatan refleksi ini harus selalu dilakukan sebelum guru mengakhiri proses pembelajaran untuk setiap kali pertemuannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan pelajar siswa. Kegiatan ini perlu dilakukan guru untuk mengetahui dan memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Dan apabila dari hasil asesmen ini diketahui siswa mengalami kesulitan dalam menguasai kompetensi, maka guru harus segera mengambil tindakan yang tepat agar siswa dapat menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. Baiklah, sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan pada strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Siapa yang tahu, anak-anak? Saya akan menjawab kelebihan dan kekurangan kontekstual teaching and learning. Menurut Anissa tahun 2009, ada beberapa kelebihan, yaitu pertama, pembelajaran lebih bermakna, yang artinya siswa melakukan sendiri kegiatan yang berhubungan dengan materi yang ada, sehingga siswa dapat memahaminya sendiri. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa, karena pembelajaran kontekstual teaching and learning menurut siswa menemukan sendiri bukan menghafalkan. Yang ketiga, menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajari. Yang keempat, menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari. Yang kelima, menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama. Menurut Zaki tahun 2009, kelemahan kontekstual teaching learning yaitu yang pertama, bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak dapat pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, perasaan khawatir kepada anggota kelompok. Dan yang ketiga, banyak siswa yang tidak senang apabila diminta bekerja sama. Baiklah anak-anak, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih.